Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, saya di sini sebagai pendamping bagi mahasiswa STEMI Baru Menteri Mas Duki, yang mana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Menteri Mas Duki ini mempunyai dua prodi. Yang pertama, prodi manajemen bisnis syariah. Yang kedua yaitu manajemen haji dan umrah. Untuk awal, saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Zainul Ridho, asal dari Situbondo. Terus pendidikan pada tahun 2007 saya lulus di SDN Kotri Umum yang mana berada di kota Situbondo. Terus pada tahun 2010 saya lulus di MTS Satu Guru dan juga berada di kota Situbondo. Pada tahun 2013 saya lulus di Madrasah Aliyah Gunung Jadid yang mana yang berada di Paiton Probolinggo. Terus pada tahun 2017 saya lulus di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Terus melanjutkan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim dan mengambil Magister Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2020. Mungkin nanti ada kontak yang bisa dihubungi. Saya di sini diamanahkan untuk mengajarkan atau berdiskusi atau sharing kepada mahasiswa mengenai pengantar manajemen bisnis syariah. Saya akan jelaskan tentang silabus pengantar manajemen bisnis syariah. Untuk minggu awal yaitu mahasiswa memiliki dan memahami manajemen bisnis syariah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang manusia sebagai hamba Allah dan manusia sebagai pelaku bisnis. Yang ketiga itu mampu menjelaskan Nabi Muhammad SAW sebagai pelaku bisnis yang unggul dan segani oleh pelaku bisnis yang lain. Juga keempat itu mampu mengerti dan memahami tentang teori dan konsep manajemen bisnis syariah. Yang kelima mampu yaitu mahasiswa mempunyai kemampuan dalam memulai bisnis. Yang keenam itu melihat dan mempraktikkan langsung. Artinya di sini mahasiswa harus observasi ke unit-unit bisnis yang berada di dekat kampus. Kita juga memahami konsep bentuk badan hukum dan badan usaha bisnis. Untuk pertemuan saya akan Allah dan manusia sebagai pelaku bisnis. Yang mana dalam pembahasan kali ini mahasiswa harus pahami dulu ada poin penting yang harus mahasiswa pahami. Yang pertama itu proses perjalanan manusia, terus tujuan hidup manusia, tanggung jawab manusia sebagai pelaku bisnis. Mengapa dalam manajemen bisnis syariah untuk awal kita membahas tentang manusia? Karena pelaku dari sebuah perusahaan atau manajemen dalam bisnis itu seorang manusia. Sekarang itu proses kehidupan manusia. Pada awalnya perjalanan hidup manusia dimulai dari alam ruh ketika Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Dalam ruh itu ada sebuah perjanjian antara Allah dan para ruh. Allah bertanya kepada para ruh, apakah kamu mengakui bahwa diriku adalah Tuhanmu? Mereka menjawab benar, bahkan kami menyaksikannya. Dan kemudian setelah perjanjian itu, Allah itu ruh kemudian dihembuskan ke dalam rahim ibunya. Itu berbentuk janin dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Setelah yang berada di dalam janin kurang lebih 9 bulan, janin manusia menetap di rahim. Setelah tiba waktunya akan lahir jadi seorang bayi dan terlahir di alam dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang pertama bagi manusia. Allah menjadikan kehidupan dan kematian bagi manusia. Jika kematian datang mengambil di seorang
manusia aman, baik dan buruk kubur. Setelah adalah alam penantian yang penuh kebahagiaan dan kesengsaraan, penuh kebahagiaan bagi orang yang beriman dan penuh kesengsaraan bagi orang yang dosa. Setelah alam barzah yaitu alam mahsyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan hari kiamat, itulah seluruh kehidupan di muka bumi kemudian dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada mahsyar ini akhir semua proses dalam kehidupan manusia. Di situ setiap orang ditimpa amal baik dan buruknya, dan hari ini diperlihatkannya berjalan menuju tempat abadi. Ini apakah masuk ke surganya Allah dan masuk ke neraka. Tujuan hidup manusia untuk menciptakan manusia tidak dengan kesia-siaan. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main? Apa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ada teori besar yang pernah diperkenalkan oleh Charles Darwin tentang asal muasal manusia. Teori itu mengatakan bahwa manusia pada mulanya adalah kera yang kemudian berevolusi atau berubah-ubah mekanis yang pada akhirnya menjadi manusia sempurna seperti kita sekarang. Terlepas dari benar atau salahnya teori tersebut, kita sebagai muslim perlu kiranya kita memahami asal usul manusia dengan merujuk kepada Al-Quran, sekaligus memperbandingkan apakah teori tersebut atau teori Darwin sejalan dengan Al-Quran atau justru bertentangan. Dalam Al-Quran sangat jelas bahwa manusia pada mulanya tidak seperti yang dikatakan oleh Darwin dalam teorinya, akan tetapi manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam adalah salah satu makhluk Tuhan yang diciptakan dengan sempurna, atau dalam bahasa Al-Quran dikatakan ahsanul taqwim. Ahsanul taqwim ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, baik itu hewan, jin maupun malaikat. Dan tujuan hidup manusia yaitu merujuk kepada Al-Quran, untuk mengabdi kepada Allah dan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, untuk menyembah kepada Allah. Kalau kemudian malaikat ini biar khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Terus tanggung jawab di sini yaitu berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akhirnya. Dalam tanggung jawab ini ada banyak macamnya, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terus terakhir itu bisnis merupakan pemegang kepentingan utama atau orang yang berkepentingan dalam bisnis. Terdapat beberapa pemegang kepentingan utama yang terlihat dalam bisnis, antara lain satu pemilik, dua yaitu karyawan, tiga kreditur, empat itu pemasok, yang kelima itu pelanggan, dan terakhir itu investor. Ini rincian dari penjelasan bisnis ini akan dijelaskan pada minggu-minggu berikutnya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau kelebihan atau pertanyaan, bisa dikirim ke email atau komen di bawah kolom komentar. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.